Hai, welcome back to my channel. Baik di channel aku Tias Prada. Untuk yang nanti setelah nonton video ini, jadi juga sama video ini jangan lupa untuk apa? Like videonya, also subscribe to my channel karena aku lagi berusaha untuk mengupload tepat waktu. Jadi doakan aku supaya bisa kembali on schedule. Ini adalah video yang udah lama banget aku nggak bikin. Kayak seingat aku terakhir kali aku bikin tahun 2020 sih, ya kalau nggak salah. Itu adalah tentang parfum. Kalau kalian nonton video ini, di situ aku, kalau nggak salah itu adalah video parfum pertama aku. Dan ada salah satu produk di dalam video itu yang aku suka banget. Termasuk salah satu yang aku rekomendasikan kalau nggak salah di video yang itu ya. Dan pas aku coba scroll online shopnya sama sosial medianya dia, ternyata mereka itu ngeluarin banyak banget varian baru. That's why kayaknya aku bakal fokus aja di brand yang itu. Karena emang cukup menarik sih sebenarnya wangi-wanginya. Kenapa menarik? Nonton video sampai akhir. Gimana watching? Paketnya udah di sini. Ini aku belum buka sama sekali. Sambil aku buka kayaknya gimana kalau seperti biasa aku perkenalkan diriku dulu. Nama aku Tias. Untuk yang baru join, hai, salam kenal. Channel aku ini akan seputaran makeup dan belanja. Jadi kalau emang kalian suka sama dua hal itu, kalian bisa nonton video-videoku yang lain dan juga jangan lupa untuk subscribe. Suka banget deh kalau tiap belanja parfum tuh karena pas buka packingan itu kayak wangi banget gitu. Tapi aku nggak tahu nih wangi yang enak ini berasal dari yang mana. Jadi kita buka dulu, dia banyak banget bubble-nya. Nggak tahu gimana cara bacanya, cuman dia MYKONOS, Mykonos. Gini lah tulisannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia tulisannya begitu. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 7. Ada 7 variannya bakal aku bahas di video ini. Dan aku udah nyiapin kopi juga di bawah situ untuk aku menetralkan hidung aku. Biar kita bisa menilai secara objektif gitu ya. Setahu aku produk-produknya mereka itu banyak banget variannya. Maksudnya varian di sini tuh entah dari segi wangi atau juga dari segi harga. Jadi emang kalau nggak salah dari harga di bawah 50.000 sampai di atas 100-an. Kalau Mykonos itu ngeluarinnya, kalau dia ngomong inspired by perfume itu berarti dia hanya terinspirasi gitu sama wangi itu, terus dia modifikasi jadi khasnya Mykonos. Itu yang menurut aku menarik sih sebenarnya di brandnya mereka. Kita buka ini dulu aja ya. Ini yang pertama, packagingnya seperti ini. Oke, aku ngejelasinnya sih kayak seperti biasa aku ngejelasin parfum ya. Kalau kalian ada yang belum pernah nonton, silahkan nonton biar nggak kaget. Cuman kalau yang udah sering nonton dan udah tahu aku bakal ngejelasinnya gimana, enjoy. Ini namanya Seven Roses 135 ml. Jadi emang botolnya gede banget. Harga segitu dengan botol segede gini itu worth it banget sih. Aku suka banget karena pertama ya, aku suka banget sama packagingnya. Ngerti gak sih kayak mereka mikirin packaging luarnya jadi nggak kayak sama semua. Terus cuman dinamain beda-beda, enggak. Packagingnya tuh beda-beda, masing-masing beda-beda. Bagus banget. Dia botolnya seperti ini. Aku nggak tahu botolnya akan beda-beda atau enggak. Coba kita intip dulu. Oh iya beda-beda. Terus dia ada kayak lock sistemnya gitu nih. Dia ada lock sistemnya jadi nggak bakal kepencet. Kalau kayak aku yang suka banget bawa parfum kemana-mana, ini penting banget sih. Soalnya kadang-kadang tuh kalau udah kepencet, ya udah berantakan. Mereka tuh di belakang tiap kardusnya udah ada keterangannya kayak ini tuh top notes-nya apa, middle notes-nya, base note-nya apa. Jadi kalau udah kering nanti arahnya bakal kemana. Terus kayak ada sedikit penjelasan perkiraan wanginya akan seperti apa. Aku nggak tahu ini mawar apa, tapi setahu aku yang kayak gini tuh warnanya ini wangi dari mawar merah. Di sini sih ada tulisannya kayak mystical wood, agar wood. Tapi pas sudah keringnya yang lebih naik wanginya tuh justru si kayunya gitu. Lebih ke wood sebenarnya, rose-nya agak tone down begitu dia udah nguap. Cuman kalau misalnya ditanya ini tuh ibarat kata kalau orang, atau aku mungkin lebih sering nyebutnya, sering banget nemuin orang yang wanginya kayak gini tuh tipikalnya kayak apa gitu kan. Di video-video sebelumnya lah. Kalau ini tuh sebenarnya kalau menurut aku mereka tuh kayak, ini orangnya agak sulit ditebak sebenarnya. Yang suka sama wangi ini pengen selalu nampak tegar di depan banyak orang, padahal di dalamnya tuh rapuh gitu. Kalian suka nemuin gak sih temen yang kayak gitu, yang selalu mengedepankan orang lain aja dulu lah, temen gue aja dulu, yang penting aman, gue belakangan, kayak gitu. Dan tipikalnya tuh yang kayak gitu, mature banget ya untuk usianya dia. Terbilang mereka tuh kayak udah punya pikiran yang sangat mature. Saya mencium bau-bau keambisiusan memang di Seven Roses ini. Tipikal orang yang kalau udah punya kepengenan tuh harus dikejar sampai beres gitu. Ambisius ya. Next. Oke.
botolnya hadir dengan warna lebih gelap. Seperti ini. Judulnya memang Supergirl. Aku lupa dia itu inspired by perfume apa. Kalau emang kalian pengen tahu kayak detailsnya mereka inspired by siapa, aku lupa ya dia nyantumin apa enggak. Kalian bisa cek aja ke ini nih. Apa sih ini? Official Mykonos. Oh, dia tuh ternyata made in France. Dibuat di Prancis ya. Oke. Tadi aku udah netralin pakai coffee. Sekarang aku siap buat ke next wanginya. Oh, di sini katanya top notes-nya lemon, bergamot, coffee, almond, middle notes-nya orange blossom, tuberose, Burgundian rose, jasmine, base note-nya praline, sandalwood. Wow, ini termasuk yang dia banyak banget ngambil wangian ya, nggak kayak yang pertama. Dia lebih kayak wood and rose, ada saffronnya juga tadi yang di seri Seven Roses. Begitu udah mengering atau begitu sudah menguap, yang ketinggalan tuh adalah coffee, amber, sama orange-nya sedikit. Ada sih jasmine-nya. Ini lucu karena wanginya rame. Kalau yang si Supergirl ini nggak terlalu intimidating sih wanginya, enggak. Cuman kalau dibilang tipikal yang bagaimana si wangi Supergirl ini, bisa terbilang anak nongkrong, maksudnya yang luas, nyaman, asik, seru gitu. Terus dia adalah orang yang nice. Mereka sebenarnya nice, cuman dia nyinyirnya di belakang gitu. Paham gak sih? Mereka mah kelihatan dari depannya oke-oke aja, yes. Dan kalaupun mereka nyinyir tuh nggak yang nyinyirnya sama temannya lagi, nggak paling ke diri dia sendiri aja gitu. Kalau dia gitu sih apaan sih? So asik banget. Tapi nggak ngomongnya tuh nggak di depan orangnya aja, cuma di dalam hati doang. I think it's fine karena semua orang boleh punya opini. Nggak yang ngomongin dia sama temennya sendiri atau sama teman kalian terus kayak bisik-bisik. Enggak sih. Ini bukan tipe yang gitu. Ini model orangnya tuh yang feminin. But I like it. Ini fresh, ini enak. Next ini ada Mykonos yang Twilight. Tuh, seperti ini beda lagi ya wanginya ya. Ini bitter orange, bergamot, ginger, ada orange blossom, rose, base note-nya vanilla, sandalwood, dan out. Dia botolnya seperti ini, beda lagi. Dia warnanya putih, lucu banget ya. Walaupun dia depannya kayak rame banget, tapi botolnya mah tetap kayak simple gini. Aku suka sih. Oh, ini bold banget sih. Ini tuh wanginya lumayan kecium banget ya si orange-nya itu. Ini jeruknya jeruk yang bukan jeruk manis, jeruk yang agak-agak asam gitu. Ini wanginya enak, seger, tapi tidak yang bunga banget. Jadi kalau kalian masih selalu mencari wangi bunga, untuk yang Twilight ini wangi yang naik itu sandalwoodnya sama orange. Kalau tipe jadinya tipe orangnya, aduh kumahanya, aku mencium ada wangi-wangi kesetia kawanan gitu. Orangnya tuh sebenarnya kalau udah punya teman satu ya udah kayak dikekepin aja gitu, maksudnya nggak rela mati demi kawan juga, nggak semuluk-muluk itu. Cuman dia kalau udah berteman tuh kayak beneran fix lo teman gue gitu. Pokoknya lo tuh selalu bakal jadi teman gue. Ngerti gak sih orang-orang yang kayak gitu? Aku selalu mengapresiasi sih tipikal orang yang kayak gitu, karena mau lagi berantem terus akhirnya jauhan nih sama temennya ini, tapi tetap aja at the end of the day pasti kayak nyatu lagi gitu. Kan punya sahabat yang sesetia itu gak sih? Tipe orang yang hormat banget sama orang tuanya, nggak mau bohong. A ya A, B ya B gitu. Dia siap tuh nerima konsekuensinya atas kejujuran dia. Kadang-kadang kan ada orang yang bohong aja deh biar aman gitu, atau bohong aja deh toh juga ini demi kebaikan bersama. Kalau dia nggak, dia tipe yang ya udah adanya kayak gitu, ya udah kayak gitu aja. Next. Oke, ini dari Bonjour Mademoiselle. Oh my god, aku tuh nggak bisa bahasa-bahasa kayak gitu, please. Oh, ini sama ya botolnya sama yang Seven Roses tuh. Masih sama, jadi jangan terbalik. Ini yang Bonjour. Oh, tadi botolnya begini, udah lihat belum ya? Ini dia top notes-nya mandarin orange, bergamot, lime. Terus middle note-nya ada yasmin, mimosa, turquoise rose, ilang-lang. Base note ada vetiver, vanilla, tongkabi, nama patchouli. Saya mencium wangi patchouli oilnya, orange-nya, yasminnya. Kita tunggu sampai sedikit kering ya. Oh, cukup konsisten, wanginya masih sama. Dia ini anaknya cheerful ya, anaknya cheerful banget, anaknya periang banget, seru banget, gemesin gitu. Ini tipikalnya tuh yang gemesin, yang lucu, karena orangnya lucu banget, nggak ngebosenin sama sekali. Hampir semuanya tuh sama. Mereka tuh punya tipe yang wanginya Mykonos ini kalau udah kena udara terus kayak udah nempel sama keringet sama badan apa segala macam, itu wanginya bakal ngeblend gitu. Jadi si top notes, middle note sama base note itu bakal ngeblend.
nggak yang membosankan. Ini wanginya memang bener-bener nggak boring sama sekali. Tipikal orangnya juga aku ngerasanya orang yang pakai parfum ini tuh nggak bikin bosan. Selalu ada cerita yang dia bisa ceritain ke teman-temannya. Kok kayak ngeramal sih? Bukan ngeramal, ini tuh lebih kayak wangi yang dihasilkan dari parfum ini tuh aku membayangkannya orang yang seperti apa sih kira-kira tuh kayak gitu. Jadi bisa benar, bisa juga tidak. Cuman itu yang aku bayangin dari orang yang pakai parfum begini gitu loh kurang lebih. Oke, next. Yang berikutnya adalah Black Opera. Aku berharap ini adalah inspired by Black Opium. Karena aku lagi, oh botolnya beda guys. Tuh, botolnya ombre black and red. Sesuai sama si botol luar, si kardus luarnya juga. Top notesnya pear, orange blossom, pink pepper. Middle notesnya ada licorice, jasmine, almond, coffee. Base note-nya cashmere wood, jasmine, vanilla, and patchouli. Aku nggak tahu kenapa kalau tiap ada coffee di dalam salah satu ingredientnya mereka tuh kayak, bukan ingredient ya, tapi kayak salah satu scent yang dia ambil untuk di mix sama wangi-wangi yang lain. Kalau ada coffee itu kayak pasti gue suka gitu. Ini vanilanya lumayan strong ya, pearnya naik. Sebenarnya ini mengingatkan aku sama wangi salah satu parfum yang pernah aku pakai, cuman aku lupa apa gitu. Kalau dibilang Forbidden Roses-nya Avril Lavigne, nggak juga. Tapi kayak familiar. Dua parfum terakhir yang aku selalu pakai itu adalah Black Opium dari YSL, sama yang satu lagi Forbidden Roses-nya dari Avril Lavigne. Aku nggak tahu, ini kayak perpaduan antara keduanya sih. Kalau ditanya tipikal orang kayak gimana lagi? Baik lagi, ini orang yang dibilang dia masih sama-sama ambisius, tapi tidak seambisius Seven Roses gitu. Jadi kayak di bawahnya. Yang jelas dia penuh sama cita-cita, sangat penuh sama goals, walaupun banyak sekali dia nerima dia harus mengalah sama kehidupan karena tidak sesuai mereka inginkan, tapi nggak ada masalah gitu. Bukan tipe orang yang gampang banget putus asa juga, luckily gitu. Karena kan ngerinya kalau orang ambisius terus dia kalau misalnya nggak dapetin apa yang dia mau bisa gila gitu. Dan bukan kayak gitu, tegar sih, ini orangnya tegar banget. Terus aku menemukan ada satu hal kejelekannya si Black Opera itu adalah bodo amatan gitu. Oh iya, besoknya lo cerita lagi dia baru ngeh tuh, oh masa sih gitu, lah kan kemarin gue udah ngomong. Kejelekannya dia, bisa aja mereka pelupa, aku juga nggak tahu. Tapi saya mencium ada karakter yang begitu sih di Black Opera. Tapi overall dia orang yang baik, sebenarnya baik banget. Next ada Mykonos Blossom, mengingatkan saya sama salah satu brand ya gambarnya, tapi saya lupa apa. Warnanya putih seperti si Twilight, tapi ini tulisannya gold. Wanginya bunga banget. Finally, akhirnya gue menemukan yang variannya bunga banget. Karena mayoritas teman aku tuh kalau misalnya ngomongin parfum itu pasti yang wanginya bunga banget mana, yang wanginya fruity banget mana. Top notes-nya ini adalah green notes, orange, jasmine. Middle notes-nya ada tuberose, honeysuckle, jasmine. Dan base note-nya vanilla dan sandalwood. Ada cocoa-nya juga, ada praline dan segala macam. Cuman Yasminnya naik, di belakang si Yasmin ini ada vanilla sama sandalwood gitu, ngekor. Ini perempuan banget. Aku nggak bilang perempuan banget karena dia wanginya bunga ya, tapi memang karakter yang dibangun sama si Blossom ini tuh bener-bener kayak perempuan yang menenangkan hati dan jiwa dan pikiran. Jadi kalau kalian punya temen yang adem banget, yang ini orang tuh nggak punya musuh apa gimana sih gitu. Kayaknya temennya baik banget nih. Nggak pecicilan. Oh tadi nanya, pasti kalian ada yang nanya, ini tipe yang pecicilan yang mana? Ini yang Supergirl sayang. Si Blossom ini kalem banget, cantik lah gitu. Ini wangi yang cantik banget. Next. Ini yang terakhir, ini adalah Blue Intense. Gak tahu apakah Blue Intense ini dupe-nya dari Blue Emotion, tapi suami saya pakainya Blue Emotion, jadi kita nanti tanya aja apakah benar ini wangi dari yang biasa dia pakai atau tidak. Dia warna botolnya begini, aku ngeliatnya ini kayak dark brown ya. Iya sih, inspired by aja, emang mirip, tapi finishnya tidak seperti Blue Emotion. Ini seger banget ya, seger banget nih apa sih? Dia ada grapefruit, mint, mint, itu yang aku tadi bilang seger. Lemon, jasmine, nutmeg, ginger, vetiver, patchouli, sandalwood, and white musk. Ini cowok kebetulan ya, ini tuh parfumnya cowok, dan ini tipikal cowok yang rapi. Aku nggak pernah nemuin punya temen cowok di sekolah yang wanginya gini sih, tapi pernah nemuin temen cowok yang di kantor ya wanginya kayak gini. Dia rapi, bekerja dengan sistematis. Anak nongkrong maybe yes, maybe no, karena dia tipe
tipenya kayaknya yang pilih-pilih, nggak semua tempat tongkrong dia tongkrongin, atau nggak semua anak nongkrong dia ikut nongkrong. Atau aku ngebayanginnya dia clean, rapi, tapi dingin banget orangnya. Kayak nggak peduli gitu ada orang lain sakit hati sama dia apa enggak, karena dia nggak ngerasa nyakitin hati orang. Tapi banyak banget perempuan yang bakal baper sama dia, tapi dia nggak ngeh. Tapi kalaupun si ceweknya itu baper terus akhirnya sakit hati juga, dia nggak peduli, cuek banget, parah. Buktiinnya kalau misalnya ada cowok yang pakai Blue Intense dari Mykonos ini, bener atau enggak yang aku bilangin. So ya, kayaknya udah cukup ngelanturnya. Lagian masih banyak banget video yang harus aku bikin setelah video yang ini. Dari semua parfumnya yang aku paling suka yang mana? Aku suka banget sama Black Opera, sama aku juga suka banget sama si Bonjour Mademoiselle. Terus ada satu lagi tadi yang Blossom, yang wanginya bunga. Kayaknya 3 itu yang aku suka. Walaupun sebenarnya hampir semuanya aku suka sih. Dan yang paling penting banget, Mykonos itu tahan lama. Karena aku punya yang sebelumnya yang botolnya lebih kecil dari ini. Seharian, walaupun nggak begitu terus wanginya, tapi wanginya tetap ada. Jadi kayak nanti sisa tinggal base note-nya doang atau sisa middle notes-nya doang, tapi wanginya tuh tetap ada seharian. Jadi kalau kalian pengen tahu apa video berikutnya, dan kalau emang kalian suka sama modelan tipe video yang seperti ini tadi, jangan lupa untuk like videonya, and also jangan lupa untuk subscribe to my channel biar kalian nggak ketinggalan tiap aku upload video baru. Thank you so much for watching, see you on my next video, bye guys.